Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan angka insidensi. Ada terdapat dua rumus yang akan kita bahas di sini, yakni rumus 15 dan rumus 16 ya. Nah, di sini jadi angka insidensi yang dijelaskan di bukunya Lemeso dan Wanga ya. Ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan resiko penyakit secara relatif terhadap satuan waktu. Frekuensi perkembangan penyakit yang baru dalam satu populasi dalam periode waktu tertentu itu disebut sebagai angka insidensi. Jadi pada halaman 39 Anda akan menemukan rumus N sama dengan nilai Z yang diperoleh dari 1 dikurang alfa per 2 yang dibagi dengan epsilon atau presisi atau jarak yang dikuadratkan. Rumus yang cukup simpel untuk awal pertemuan ini. Contoh kasus pertama. Jika dilakukan sebuah eksperimen untuk mengamati subjek dari saat menerima perlakuan sampai munculnya suatu efek yang mengharapkan keberhasilan penggunaan obat sakit kepala misalnya, berapa responden yang harus diikutkan untuk menduga hazard atau angka insidensi dalam jarak 10% dari nilai sebenarnya dengan tingkat kepercayaan 90%. Artinya begini, di sini sudah diketahui epsilonnya 10%, kemudian tingkat kepercayaan 90%, artinya alfanya adalah 5% ya. Nah, ini nanti akan saya contohkan bagaimana cara mengerjakan menggunakan bantuan Excel, karena harapan saya nanti ketika saya bertanya menggunakan presisi yang lain atau kepercayaan yang lain, Anda bisa mengerjakan menggunakan bantuan Excel ya. Jadi tinggal mengganti angkanya saja. Oke. Dari hasil hitungan ini berdasarkan rumus contoh yang ada di halaman 39, Anda akan melihat bahwa besar sampel yang akan digunakan atau diikut sertakan adalah sebesar 385 partisipan. Nah, nanti mengerjakan menggunakan Excel, Anda akan menguji cobakan pada tingkat kepercayaan 90% dan 99%. Nanti akan saya contohkan ya. Oke. Kemudian rumus 16 di halaman berapa ini? 40 ya di buku saya. Oke. Rumusnya lebih sedikit banyak karena melibatkan the power of test atau beta. Kemudian hazardnya ada dua, hazard 0 dengan hazard A atau lambda, kita baca ya. Nah, di sini contohnya ada laporan nih bahwa angka insidensi akibat pemaparan bahan kimia itu sebesar 0,20. Nah, ini dianggap sebagai lambda 0. Dengan teknik produksi baru, hazard menjadi lebih besar, yakni 25%. Dianggap sebagai lambda alfa. Pada halaman 41, kita diperbolehkan memilih untuk menghitung antara lambda alfa 0,15 dan 0,25 ya. Yang ditanyakan adalah berapa sampel yang dibutuhkan untuk mengetahui efek dari bahan kimia tersebut jika tingkat kemaknaan 5% dan the power of test-nya adalah 80%. Nah, di sini solusi pertama, jika lambda alfa sama dengan 0,15, sama seperti tadi kita memperoleh Z1 kurang alfa per 2 1,96 dikalikan lambda 0. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mencari 0,81 menggunakan Excel ya. Dikuadratkan menghasilkan 107,42. Jika lambda alfanya 0,15, maka respondennya sebesar 107 orang atau 108 orang boleh. Jika lambda alfanya 0,25, maka kita melibatkan 145 sampai 146. Nah, ini contoh, bukan satu soalnya tugas, tapi sebelum tugas ini Anda hanya mengerjakan ini jadi tadi kan di sini digunakan tingkat kemaknaan 5%, berarti kan 95% ya. Nah, dengan contoh soal yang sama, Anda menggunakan 90%. Oke, lambda alfa, lambda nolnya sama. Sekarang kita coba menggunakan bantuan Excel. Di sini saya kasih judul menghitung angka insidensi.
Oke. Yang pertama, saya akan mencoba memasukkan rumusnya. Oke. Kita buat menggunakan bantuan equation. Ya, insert simbol equation. N sama dengan, oke, kita tambahkan kurung biar rapi. Z ya. Ini Z-nya ada di bawahnya. Z 1 dikurang alfa per 2. Maaf. Bukan ini. Alfa per 2. Nanti yang Anda buat juga. Dibagi epsilon. Dikuadratkan. Oke, rumusnya udah jadi. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Sekarang saya mau alfanya berapa? Plus kemudian epsilonnya berapa? Close. Tadi diminta dari tingkat kepercayaan 95%. Berarti 5%, ya. Kemudian ini 10%. Oke. Kita jadikan 5% sama dengan, kemudian sama dengan 10% sama dengan, ya. Kita dapat alfa dan epsilon. Kita mencari Z1 dikurang alfa per 2. Sekarang kita lakukan adalah mencari nilai alfa per 2. Sama dengan 0,05 dibagi 2. Oke, 0,025. Selanjutnya apa? 1 dikurang alfa per 2. Oke, sama dengan 1 dikurang yang di atas. 0,975. Selanjutnya apa? Nilai Z. 1 dikurang alfa per 2. Nah, gimana cara carinya? Ini kita menggunakan bantuan formula pada bagian statistik. Sama dengan formula more function statistical. Nah, cari yang norm as inverse. Yang dibutuhkan nilai probability. Tinggal klik. Kok masuknya half? Statistikal, sebentar. Ya. Oke, nilainya 0,975. Klik OK. Nah, dapat 1,95 sekian-sekian di buku 1,96. Oke, nggak masalah. Ini adalah perhitungan Excel, ya, dia sangat clear sekali angka di belakang koma itu. Selanjutnya apa? Kita masukkan ke dalam rumus sehingga N, ya, sama dengan Z1 kurang alfa per 2 dibagi epsilon. Sama dengan hasil tersebut dikuadratkan. Nah, ya. Ini adalah besar sampel kita. .385 orang atau partisipan. Oke. Kalau misalnya Anda ingin mengganti alfa, epsilonnya kan tinggal mengubah di sini, nanti ini akan mengikuti. Jadi saat mengerjakan, saya harap Anda membuat seperti ini untuk mengerjakan tugas yang tadi ada saya jelaskan di PowerPoint. Untuk rumus 16 akan saya sambung di video berikutnya, ya, karena takutnya keberatan. Oke?